Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 20A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, yakni Ayahanda Dr. Mangatur Sinaga M.Hum, yang telah memberikan saya kesempatan dan juga bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan video singkat ini yang berjudul Sejarah Suku Sakai yang ada di Duri. Dari materi ini, saya mengambil salah seorang narasumber, yakni Bapak Anto yang berusia 50 tahun. Pada video kali ini, saya akan membahas yang pertama sekali tentunya sejarah suku Sakai yang berada di Duri Riau. Kemudian yang kedua, fungsi dan manfaat alat-alat yang digunakan oleh orang Sakai ini untuk sebagai alat pertanian maupun alat rumah tangga di zaman dahulu. Dan yang ketiga, tujuan suku Sakai menjadi suku yang primitif dan nomaden. Kemudian perbedaan adat suku Sakai pada zaman dahulu dengan yang sekarang. Dan yang terakhir, hukum adat yang berlaku di dalam suku Sakai. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai sejarah suku Sakai. Jadi, suku Sakai yang mendiami Duri ini merupakan percampuran antara orang-orang Wedoid dengan orang-orang Melayu tua. Nah, catatan sejarah mengatakan bahwa pada zaman dahulu ini penduduk asli yang mendiami Nusantara sebenarnya adalah orang-orang Wedoid dan Australoid yang merupakan kelompok ras yang memiliki postur tubuh kekar dan berkulit hitam. Orang-orang Wedoid dan Australoid ini mereka bertahan hidup dengan cara berburu dan berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Sampai suatu masa kira-kira 1500 sampai 2500 tahun sebelum Masehi, datanglah kelompok ras baru yang disebut dengan orang-orang Melayu tua atau Proto-Melayu. Gelombang migrasi pertama kemudian disusul dengan gelombang migrasi yang kedua yang terjadi sekitar 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Nah, kelompok ini lazim disebut sebagai orang-orang Melayu muda atau Deutero Melayu. Akibat dari penguasaan teknologi bertahan hidup yang lebih baik, maka orang-orang Melayu muda ini berhasil mendesak kelompok Melayu tua untuk menyingkir ke wilayah pedalaman. Kemudian di pedalaman, orang-orang Melayu tua yang tersisih ini kemudian bertemu dengan orang-orang dari ras Wedoid dan Australoid. Nah, dari hasil campur antara keduanya inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang Sakai. Menurut cerita orang-orang Sakai di zaman dahulu, nama Sakai itu diberikan pada masa penjajahan Jepang yang pengertiannya lebih kurang adalah orang-orang yang tidak mau dijajah atau orang kuat dikarenakan bisa hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Sedangkan versi masyarakat umum yang sekarang, nama suku Sakai ini konon katanya berasal dari huruf awal kata sungai, kampung, anak, dan ikan yang memiliki makna anak-anak negeri yang hidup di sekitar sungai dan mencari penghidupan dari hasil kekayaan yang ada di sungai, yaitu berupa ikan. Itulah alasan mengapa suku Sakai ini selalu menempati lokasi-lokasi yang dekat dengan aliran sungai, karena memang air ini menjadi sumber kehidupan utama bagi manusia. Seperti yang sudah saya bahas tadi mengenai percampuran orang-orang Wedoid dan Australoid yang melahirkan suku Sakai ini, maka orang Sakai ini memiliki ciri-ciri fisik yang lebih didominasi dengan warna kulit yang coklat dan cenderung agak gelap, serta bentuk rambut yang berombak. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat alat-alat yang digunakan oleh orang-orang Sakai pada zaman dahulu seperti alat pertanian maupun alat rumah tangga. Yang pertama ada namanya timo. Timo ini adalah sebuah wadah yang terbuat dari kulit hewan, yaitu kulit kerbau. Kemudian kulit kerbau ini harus dikeringkan terlebih dahulu. Dan bagian sisi timo ini berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan. Timo biasanya digunakan oleh suku Sakai sebagai wadah untuk menampung madu dari hutan. Yang kedua yaitu gegalung-galo. Orang Sakai juga membuat alat pertanian yang bernama gegalung-galo ini. Nah, benda ini merupakan suatu alat yang terbuat dari bahan bambu dan batang pohon. Gegalung-galo ini digunakan sebagai alat penjepit ubi manggalo agar dapat diambil saripatinya.
Kemudian ada yang namanya tanggu, yaitu benda yang berbentuk seperti keranjang dan terbuat dari rotan, memiliki fungsi yang digunakan untuk menyimpan atau sebagai wadah ubi yang telah dikupas. Menariknya, orang-orang Sakai ini juga memproduksi pakaian yang bahannya itu 100% terbuat dari alam. Pakaian orang-orang Sakai ini dahulunya ketika mereka masih hidup dalam sistem nomaden, yaitu terbuat dari kulit kayu. Nah, pakaian inilah yang digunakan orang Sakai untuk bertahan hidup selama mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tujuan suku Sakai menjadi suku yang primitif dan nomaden. Suku Sakai ini hidup di daerah pedalaman dan sangat menggantungkan hidupnya kepada alam, yaitu seperti hutan dan sungai. Nah, ketergantungannya pada alam tersebut membuat suku ini menjadi suku yang masih hidup secara tradisional. Bahkan, kehidupannya terkesan jauh dari peradaban dan perkembangan zaman. Inilah mengapa suku Sakai ini disebut sebagai suku yang primitif dan nomaden. Suku Sakai ini biasanya tinggal di sebuah pondok yang mudah untuk dibongkar, sehingga dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu atau yang disebut dengan nomaden. Kemudian pondok atau rumah tersebut ini dihuni oleh beberapa keluarga inti dengan seorang pemimpin. Nah, pemimpin di dalam pemukiman tersebut biasanya merupakan seorang tokoh senior yang disebut dengan istilah batin. Dan biasanya dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat suku Sakai ini mengadakan suatu musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan adat suku Sakai yang dulu dengan yang sekarang. Suku Sakai yang dahulunya dikenal sebagai suku yang primitif, yaitu orang-orang yang lebih senang tinggal di pedalaman seperti hutan dan sungai, dan juga suku yang terkenal sebagai orang-orang yang suka nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi sekarang banyak orang-orang Sakai yang berusaha untuk mencari kerja di tempat lain dan menetap di wilayah perkampungan lain, sehingga tidak lagi menjalani segala macam secara tradisional. Kini anak-anak Sakai sudah banyak yang mengenyam pendidikan hingga sarjana dan sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan nasional bahkan multinasional seperti PT Chevron Pacific Indonesia, PNS bahkan Polri. Dan bahkan ada seorang putra asli suku Sakai yang bernama Muhammad Chandra lolos menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2012. Salah satu ciri masyarakat dari suku Sakai yang juga melahirkan penilaian negatif dari orang Melayu adalah agama mereka yang bersifat animistik. Namun sekarang banyak masyarakat Sakai yang telah memeluk agama Islam. Namun budaya mereka tetap mempraktekkan kepercayaan nenek moyang mereka yang masih diselimuti dengan unsur-unsur animisme dan kekuatan magis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum adat Sakai. Nah, suku Sakai juga memiliki hukum yang tegas mengenai beberapa hal, misalnya hukum mengenai penebangan pohon. Masyarakat Sakai yang diketahui menebang pohon di tanah hutan ulayat akan diberi hukuman berupa denda uang yang setara dengan perhiasan emas dalam ukuran berat tertentu. Selain hukum adat, tentunya suku Sakai juga memiliki berbagai macam tradisi atau adat istiadat masyarakat Sakai, seperti mengadakan ritual atau upacara tersendiri untuk kelahiran dan kematian serta untuk pernikahan. Pesan saya kepada masyarakat suku Sakai, sebaiknya teruslah menjaga tradisi-tradisi yang masih ada dan masih berlaku di dalam masyarakat suku Sakai itu sendiri. Masih mencerminkan kebudayaan Sakai harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tetap bertahan di setiap generasi dan bisa dinikmati untuk generasi yang selanjutnya. Saya berharap pemerintah juga lebih memperhatikan masyarakat Sakai yang ada di pemukiman Duri Riau ini. Bagaimanapun, mereka ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan bantuan moral dan material dalam pelestarian budaya, khususnya pada masyarakat Sakai di pemukiman Duri Riau.
Demikianlah penjelasan dan pesan singkat yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.